Baik, selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk bisa menjadi salah satu narasumber dalam masalah persampahan dan bagaimana solusinya untuk wilayah perkotaan dan pedesaan. Mohon maaf, tadi saya seharusnya adalah pembicara kedua, tapi ada masalah dengan listrik sehingga yang mati listrik saya harus sampai bingung, saya tuh tadi sampai stres gitu mencari sinyal wifi lagi. Baik, saya mungkin tidak karena saya cukup banyak, saya akan berusaha tepat waktu 20 menit. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin ini slide pertama saya itu akan bicaranya masih sama seperti Prof. Jati dan tadi mungkin yang sudah disampaikan bahwa kita memang punya masalah dengan sampah begitu. Kalau kita lihat secara profil bahwa sampah tidak terkelola itu hampir 40%. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari data SIPSN, sebenarnya data yang masuk ke fasilitas pengelolaan sampah itu juga sangat kecil sekali kecuali yang ke TPA. Tapi ingat yang di TPA ini makanya saya kasih tanda bintang itu karena yang di TPA ini sebagian besar itu masuk ke landfill. Jadi artinya entah itu sistemnya sanitary landfill atau sistemnya kontrol landfill. Tapi ini kita masukkan dalam terkelola, namun kan memang kemudian kalau sudah masuk sanitary atau kontrol landfill ya cuma seperti ditumpuk saja ya dan kemudian di manage gitu. Tapi kalau kita lihat TPS, TPS 3R, bank sampah itu mengelolanya tidak besar sebenarnya kalau kita tinjau dari total timbulan sampah di Indonesia. Jadi hanya sekitar TPS 3 itu ternyata hanya mengurangi sekitar 2,4%, bank sampah 2,6%. Bahkan TPS saja tidak lebih dari kurang dari 1% gitu. Kemudian sektor informal ini yang cukup mengejutkan, semoga data dari SIPSN tidak salah. Ternyata sektor informal seperti kelapa itu cukup besar kontribusinya di dalam pengelolaan sampah yaitu sekitar 7,06% gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya mungkin salah satu strateginya mungkin nantinya adalah kita bisa rely on sektor informal. Kita ya bisa libatkan secara aktif untuk bisa mengelola sampah. Oke, ini kemudian pertanyaannya adalah mengapa sih kok sampai sekarang meskipun kita punya banyak sekali fasilitas pengelolaan sampah, sudah punya, kemudian juga sudah ada strategi yang diterapkan, tapi kok masih banyak sampah yang tidak terkelola. Ini saya kumpulkan dari berbagai macam sumber, dari webinar, dari website, dari berbagai macam sumber, bahwa sebenarnya kita itu punya masalah ada di 6 ini. Yang pertama adalah karena memang dari sumber itu sampahnya tidak terpilah. Kemudian yang kedua adalah kita terlalu mengandalkan TPA selama ini. Yang ketiga adalah memang kita masih kurang dalam pendanaan, kita masih kurang dalam infrastruktur pengelolaan sampah, kita juga punya tantangan terutama dalam penegakan hukum dan kebijakan, dan yang terakhir memang kita masih sangat lemah untuk keterlibatan masyarakat. Kita lihat datanya secara grafis begini. Ini saya ambil datanya tahun 2021 dari BPS. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa rata-rata rumah tangga yang mau melakukan pemenahan organik dan non-organik tahun 2021 itu hanya sedikit sekali jumlahnya, ya, yang melakukan 10%, tapi yang tidak mau atau tidak pernah melakukan itu sekitar 60%. Pertanyaannya adalah memang tidak mau atau tidak tahu. Nah, itu yang kemudian harus digali lebih jauh lagi. Kemudian kalau kita lihat kemauan masyarakat untuk memilah dan mengolah, ini saya ambil dari suatu studi dari Widjat Mika dan Bolia. Memang case-nya adalah di Jakarta, sehingga kita lihat profilnya. Ketika orang ditanya, mau nggak memilah? Sebenarnya kalau ngomong kemauan, 51,7% mau. Gitu ya, 48 tidak mau. Tapi ketika kita tanya, mau nggak mengolah di sumber? Gitu. Jadi ada memilah dan mengolahkan di sumber, mau nggak mengolah di sumber dalam bentuk composting, kemauan itu menurun. Jadi mereka hanya mau untuk mengolah, tapi ketika sudah disuruh untuk mengolah, mereka kemudian tidak mau. Makanya turun menjadi 36,6% kemauannya, sedangkan yang menolak itu adalah 63,4. Artinya apa? Masyarakat kita itu merasa sudah cukup terrepoti hanya dengan memilah. Kok ditambah suruh mengolah? Nah, ini nanti kan harus dicari solusinya kalau memang kita punya karakter masyarakat seperti ini. Apakah memang edukasi itu tepat? Atau mungkin kita mulai menjalankan suatu sistem pengolahan sampah yang sifatnya lebih komunal saja begitu daripada memaksa untuk perseorangan.
Kita lihat masalah datanya. Jadi ini ada data dari Fitra dan Sistemik ya, bahwa rata-rata untuk pendanaan pengelolaan sampah di suatu daerah itu saat ini hanya sekitar 0,7% saja dari APBD. Sedangkan ketika dihitung secara real, ini yang menghitung adalah INSWA, itu seharusnya yang ideal pengelolaan sampah itu harusnya mendapatkan alokasi 5-6% dari APBD. Jadi artinya apa? Gap kita itu tinggi sebenarnya. Kita itu kebutuhan untuk mengelola sampah itu sekitar 5-6, tapi pada kenyataannya kita itu diberi hanya 0,7%. Kalau kita lihat lagi di bawahnya, itu adalah pendanaan ideal untuk berbagai kegiatan dalam pengelolaan sampah. Jadi memang untuk mengolah sampah itu kita tidak bisa melepaskan bahwa sampah itu diolah nggak butuh biaya, begitu. Itu harus butuh biaya dan ini adalah infrastruktur dasar yang kemudian harus sebenarnya merupakan tanggung jawabnya pemerintah. Ada tanggung jawab pemerintah yang sangat besar di situ. Jadi alokasi itu harus cukup. Tapi memang hampir tidak ada daerah di Indonesia ini yang punya alokasi pendanaan yang cukup besar untuk pengolahan sampah. Kemudian kurang infrastruktur. Kalau kita lihat dari data SIPSN sekali lagi, itu ada bank sampah, rumah kompos, TPS 3R, ada TPST. Ini jumlah yang sampah yang ditangani oleh bank sampah itu kurang lebih hanya 0,24 ton per hari. Sedangkan jumlah sampah yang ditangani oleh TPS 3R itu hanya kurang lebih 1,75 ton per hari. Sedangkan jumlah sampah yang ditangani oleh TPST itu hanya 4,10 ton. Artinya apa? Memang nilainya masih belum terlalu besar setiap pengolahan sampah yang kita miliki ini. Itu mungkin memang meskipun dibangun tapi mungkin belum mencapai kapasitas optimalnya ataupun memang kita secara jumlah memang kurang untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah. Kemudian kita sangat tergantung pada TPA. Kita punya 494 TPA, namun saat ini itu sudah ada sebagian yang mau akan ditutup begitu ya. Artinya di sini bisa dilihat bahwa sekitar 45% sampah kita itu masuk ke TPA. Ya akhirnya akan masuk ke landfill karena sebenarnya pengolahan sampah organik dan anorganik di TPA itu tidak besar, sangat kecil sekali proporsinya. Jadi hampir 90% itu akan masuk ke landfill. Tidak ada pengolahan. Jadi bisa dilihat di gambar di bawah, waste atau limbah atau sampah yang masuk ke landfill itu mencapai 93%, yang direcover oleh pelapak atau pemulung di TPA itu sekitar 3%, yang diproses sampah anorganik yang diproses itu sekitar 2%, sampah organiknya itu cuma 2%. Yang waste to energy itu 0,0001%, itu kecil sekali. Ya, jadi sebagian besar memang pergi ke landfill kalau sudah masuk ke TPA. Kemudian masalah kebijakan, kalau kita lihat dari 514 kabupaten dan kota, itu hanya 45% yang sudah memiliki perda persampahan atau perda retribusi. Ini mengandalkan bahwa sebagian besar memang wilayah atau kota kabupaten di Indonesia ini mungkin memang concernnya belum seberapa terhadap sampah begitu ya. Sehingga mereka tidak merasa perlu untuk membuat perda uh, dan hanya mungkin mengikut dari peraturan pusat saja begitu ya. Kemudian kita lihat bukan hanya masalah jumlah, tapi juga ketika kita bicara terkait dengan penegakan hukum atau terkait dengan yang ada peraturan ini kan pasti harus ditegakkan. Bagaimana sebenarnya efektivitas penegakan hukum? Saya mengambil suatu artikel dari Jessica et al. Ini adalah studi kasus di Medan. Jadi mereka menilai seberapa efektif sih sebenarnya penegakan hukum di Medan, gitu ya. Jadi dari papernya itu, di situ dikatakan bahwa ternyata penegakan hukum terkait persampahan itu masih sangat lemah. Dan penyebabnya karena yang pertama kesadaran masyarakatnya sangat rendah, masih kurang SDM pengelola sampah, masih kurang infrastruktur, dan kurang koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kemudian saya sudah menjabarkan masalah sampah ini kira-kira begitulah yang terjadi sehingga menyebabkan sampah kita tidak terkelola dengan baik. Nah, kita lihat sekarang solusinya terus bagaimana begitu. Jadi yang pertama solusinya adalah ya memang kita harus mendorong pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber. Ya, kita kemudian mengenalkan wadah sampah terpilah, kemudian juga mengenalkan pengolahan sampah secara sederhana, begitu ya.
Mungkin juga seharusnya kalau kita ngomong di sumber, akan sangat baik kalau kita juga bisa menerapkan kebijakan yang namanya extended producer responsibility. Karena di sini seharusnya produsen produk itu yang paling bertanggung jawab terhadap siklus hidup produknya. Jadi jangan kemudian membuat produk dilempar, kemudian sampah packaging mungkin dari produk tersebut, kemudian akhirnya jadi masalah masyarakat. Jadi harusnya selama siklus hidup itu semuanya harus menjadi tanggung jawab dari produsennya. Makanya mereka harus memberikan dana yang cukup untuk bisa mengolah sampah dari produk yang dilempar ke pasar. Indonesia di sini telah menerapkan EPR itu kurang lebih sudah ada 15 unit bisnis yang sekarang sudah ikut program IPR-nya pemerintah dan ini diklaim sudah bisa mengurangi sekitar 1.100 ton. Kemudian juga pemerintah menyediakan pendampingan teknis untuk menyusun roadmap pengurangan sampah pada 353 unit bisnis. Jadi ini memang sudah dimulai di Indonesia bagaimana produsen sebuah produk itu harus tanggung jawab terhadap produk yang dilemparkan ke pasar. Kemudian mungkin kita strategi yang lain adalah menerapkan kemasan-kemasan ramah lingkungan dengan mendorong pembelian dalam bentuk curah, kemudian kemasannya adalah kemasan yang tidak sekali pakai begitu ya, atau kemudian kalaupun memang ada kemasan yang baik adalah kemasan yang mungkin adalah yang biodegradable gitu ya, yang kemudian mudah terurai begitu. Jadi ini adalah beberapa strategi di sumber yang mungkin bisa kita terapkan untuk bisa mengurangi sampah dari sumber. Kemudian menerapkan berbagai skema dan strategi pendanaan untuk sampah. Jadi bisa dilihat di sini bahwa APBN, APBD, APBDes itu adalah seperti pendanaan as usual. Jadi memang pendanaan itulah yang biasanya kita gunakan untuk mendanai kegiatan pengelolaan sampah. Tapi mungkin di sini memang sudah waktunya swasta itu juga harus masuk harus masuk dan kemudian ikut mengelola sampah juga. Ya tadi misalkan dalam bentuk EPR tadi ya, Extended Producer Responsibility. Kemudian komunitas, karena memang secara peraturan itu kan sampah itu merupakan tanggung jawab dari individu yang membuang atau ya yang mengakibatkan adanya sampah, sehingga tidak ada salahnya kalau memang kita kemudian menerapkan adanya pendanaan dari individu atau pendanaan dari komunitas. Kemudian mungkin strategi yang lain harus ada insentif, tentu saja subsidi, kemudian mungkin ada reward and punishment begitu yang cukup baik, yang cukup tegas, sehingga ini kemudian mendorong masyarakat untuk tergiur untuk melakukan pengelolaan sampah dan kemudian juga patuh begitu karena ada punishment yang cukup mungkin serem bagi mereka begitu. Kami sudah pernah melakukan studi terkait dengan apa, operasional TPS 3R di tiga TPS 3R yang dikelola secara mandiri di Kabupaten Sleman. Ini kami setelah dihitung untuk biaya operasional, jadi TPS 3R itu tidak akan bisa beroperasi secara baik kalau yang pertama tarif retribusinya itu tidak tinggi. Atau kalau memang itu tidak mau tinggi, maka TPS 3R itu harus selalu disokong dana dari luar, bisa dari dana pemerintah atau dari sektor swasta. Apa yang kemudian pesan moral yang ditangkap dari penelitian itu adalah bahwa TPS 3R itu memang sulit untuk berdiri sendiri kalau misalkan tarif yang dikenakan, tarif layanannya itu tarif layanan murah. Kalau tarif layanan tinggi, orang pada nggak mau bayar. Makanya dalam pengelolaan persampahan yang namanya subsidi itu kadang masih terkesan seperti ya memang harus wajib ada begitu ya. Jadi tidak bisa kita limpahkan 100% kemudian mungkin kepada masyarakat untuk membayar. Kemudian masalah edukasi masyarakat dan keterlibatan berbagai pihak, harusnya kita melibatkan tokoh masyarakat, kemudian identifikasi siapa tokoh masyarakat ya. Jadi terutama di Jogja, saya tuh pernah membaca suatu paper, cuman saya lupa sekali itu apa, bahwa kita itu di Jogja penokohannya masih sangat kuat sekali. Jadi artinya kalau itu tokoh masyarakat yang bicara, itu biasanya cenderung kita manut gitu, kita ikut. Jadi kita harus identifikasi tokoh masyarakat siapa dan kemudian kita ajak untuk melakukan
edukasi terkait dengan persampahan, membentuk kader-kader pengolahan sampah untuk menjaga keberlanjutan, kemudian memanfaatkan program-program pengabdian kepada masyarakat dari universitas ataupun dari industri, dan kemudian tentu saja melakukan publikasi yang masif untuk setiap program edukasi yang dilakukan supaya pesan edukasinya itu sampai ke masyarakat dan juga ada faktor ketok tularnya begitu. Jadi kalau orang melihat dan kemudian oh orang sana kok sudah mulai melakukan seperti ini saya juga mau ya. Jadi seperti itu pengennya adalah publikasi yang masif supaya ya itu semua orang itu kemudian terjangkau dan setelah itu kepengen melakukan juga. Jadi bisa dilihat salah satunya itu di Jakarta ada yang namanya kampanye Oke Darling gitu ya, orang keren sadar lingkungan. Nah, ini artinya kalau kita buat hashtag misalkan di sosmed, ini mungkin orang akan merasa, wah aku keren banget kalau misalkan bisa mengelola sampah atau bisa memilah sampah. Jadi kampanye seperti itu yang harusnya kita galakkan supaya masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi. Kemudian mendorong upaya recycling dan upcycling. Jadi yang pertama adalah memang kita harus menetapkan atau menentukan investasi pada upaya recycling dan upcycling. Jadi upcycling itu artinya kita berusaha untuk mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang lebih baik begitu. Sedangkan recycling biasanya kita kembalikan ke material dasar dan kemudian kita ganti dia menjadi bentuk lainnya. Dan kemudian juga kalau bisa ada insentif untuk industri upcycling dan recycling ini. Yang kemudian harus diperhatikan bahwa kalau memang kita ingin mengembangkan sebuah bisnis dalam persampahan, itu jangan hanya berpikir kita mendapatkan uangnya hanya dari retribusi saja. Sebenarnya namanya usaha pengelolaan sampah itu bisa banyak. Jadi yang pertama, oke, mungkin jasa angkutan sampah itu konvensional. Bank sampah itu mungkin juga sesuatu yang sudah konvensional. Kemudian pengepul itu sudah orang sering lihat. Kerajinan sampah ini butuh art gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam satu entitas bisnis sampah itu kita bisa membuat atau bisa membuat diversity usaha. Jadi misalkan kita itu adalah menyediakan jasa angkut sampah, kita juga menyediakan jasa olah sampah. Mungkin kita juga bisa jualan mesin pengolahan sampahnya. Mungkin kita juga bisa menyediakan eduwisata sampah. Jadi di situ di dalam satu entitas bisnis dari sampah, itu kemudian kita memiliki beberapa usaha yang kemudian menghasilkan pemasukan sehingga kita tidak tergantung hanya dari retribusi sampah saja. Kemudian masalah kebijakan dan regulasi, jadi di sini bisa dilihat bahwa kita masih butuh banyak sekali regulasi, misalkan regulasi terkait dengan larangan plastik sekali pakai, regulasi terkait dengan extended producer responsibility. Kemudian jasa pengangkut sampah di kita itu tidak terregulasi dengan baik, terutama di Jogja. Banyak sekali jasa pengangkut sampah mandiri ini ya yang memang kemudian lepas dari monitoring pemerintah daerah, tidak terdata dan akhirnya kadang mereka itu ngambil tapi kemudian tidak dimasukkan ke pengolahan sampah yang ada di kabupatennya, tapi malah dibawa ke kabupaten lain dan dibuang sembarangan. Ini harus ada diregulasi. Kemudian retribusi persampahan, karena sudah jelas bahwa persampahan ini butuh biaya, tidak bisa ditanggung hanya oleh pemerintah sendiri. Jadi ini harus diatur retribusinya berapa, mungkin ada insentif, ada subsidi, itu kemudian bisa diatur dalam retribusi persampahan. Kemudian reward and punishment, ini juga harus dibuat dan harus tegas ditegakkan. Insentif, disinsentif, subsidi. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi sistem persampahan. Itu juga sangat penting yang harus kita buat supaya apa? Apapun program yang kita sudah luncurkan terkait dengan pengolahan sampah itu bisa termonitor, bisa terawasi bahwa capaian kita sudah sampai ke mana dan apa yang harus kita lakukan untuk lebih meningkatkan kualitas pengolahan sampah kita. Dan yang tentu saja harus ada penegakan hukum yang tegas. Terkait dengan sistem pengawasan sampah, ini sebenarnya kalau saya lihat bahwa Indonesia ini sudah ada kegiatan pengawasan pengelolaan persampahan gitu, sudah ada sebenarnya. Cuman masalahnya setelah data-data itu terkumpulkan, itu dipakai apa? Nah ini yang sering sekali kita miss. Kita itu kadang punya data tapi kita tidak tahu mau dibuat apa datanya. Maka dari itu seharusnya di dalam sistem persampahan kita, sistem pengelolaan persampahan kita ini, bahwa semua keputusan itu harusnya berbasis data. Data mana? Data dari hasil pengawasan.
Jadi di sini urutannya adalah kita melakukan program, kemudian kita harus bisa mengukur tingkat keberhasilan program kita. Jadi nggak cuma asal meluncurkan program, setelah itu selesai ditinggal, nggak tahu itu gimana dampaknya, gimana hasilnya, itu kemudian nggak dimonitor. Jadi program kita luncurkan, harus kita monitoring, dan kemudian kita ambil lagi keputusan berbasis data, dan ini kemudian akan balik lagi siklusnya ke atas. Jadi harusnya seperti itu. Yang artinya di dalam monitoring, evaluasi ini, kita butuh yang namanya indikator. Kita butuh yang namanya threshold atau batas ambang. Kita butuh manajemen respon dari indikator dan threshold yang sudah kita buat. Ya, jadi bisa dilihat ini hanya contoh saja. Saya ambil dari studi di Australia, tapi ini memang bukan terkait persampahan. Ini terkait dengan sanitasi air limbah. Bagaimana kita menetapkan level low, medium, high. Jadi kalau misalkan kita punya threshold sekian, itu berarti dia masih kategorinya low. Jadi artinya kita masih bisa napas begitu. Karena responnya lebih kepada oh levelnya itu yang tidak terlalu urgent. Tapi ketika kita sudah memiliki level yang high, itu artinya kita itu high alert. Dan artinya apa? Sudah peringatan terakhir bahwa ini kita harus melakukan sesuatu, kalau tidak akan semakin memburuk begitu. Nah ini yang harus kita buat di Indonesia. Karena di Indonesia sering sekali kita boleh mulai bergerak ketika masalah itu sudah terjadi. Tadi misalkan TPA yang di Bandung itu kemudian jadi bencana. TPA Piungan yang tiba-tiba kemudian sudah tidak bisa menampung lagi. Karena kita apa? Kita itu bergeraknya ketika sudah di akhir. Data-data pengawasan kita itu tidak terpakai. Itu yang kemudian sering sekali menjadi masalah, sehingga kita itu kok sering kaget sebenarnya ya. Jadi sebenarnya data ada tapi nggak ada pakai. Sehingga kita kayak, kok tiba-tiba harus TPA tutup, kok tiba-tiba ya. Jadi sering kaget. Gitu. Apa yang perlu dimonitor? Yang pertama ada indikator lingkungan, kemudian ada indikator operasional, ada indikator sosial ekonomi, ada indikator kesehatan. Masalah apa yang kemudian akan menjadi indikatornya ini harus disepakati. Itu saya hanya memberikan contoh-contoh saja. Apa yang bisa kita monitor supaya kita itu bisa mengawasi program-program pengelolaan sampah kita itu sudah seefektif apa. Ini hanya contoh mekanisme respon yang mana didapatkan dari data pengawasan. Misalkan pembuangan sampah ilegal, levelnya itu apa, thresholdnya berapa, responnya kita harus bagaimana. Ini yang kita perlukan supaya apa? Supaya kita itu punya prioritas. Kalau masih low, mungkin kita prioritaskan nanti pada yang sudah high begitu atau yang medium gitu untuk penanganannya. Kemudian penggunaan teknologi. Teknologi itu sebenarnya sudah banyak sekali dan sekarang sudah bergerak ke arah IoT, artificial intelligence gitu ya. Teknologi dalam bidang apa saja? Teknologi dalam bidang pengawasan itu sangat penting sekali. Jadi misalkan kita menggunakan teknologi dalam mengawasi timbulan sampah, misalkan yang masuk ke TPA, misalkan seperti itu. Kalau sudah pada level tertentu, seharusnya pemerintah sudah mulai berpikir apakah TPA ini bisa digunakan atau tidak. Jadi itu bisa tersambung dengan IoT, bisa disaksikan banyak masyarakat, itu akan sangat baik sekali karena nanti yang mengawasi bukan hanya pemerintah, tapi juga bisa masyarakat juga. Kemudian ada teknologi pengolahan, ada insenerator, ada pirolisis, ada macam-macam, ada RDF. Nah, itu semua ya biasanya kita kita jadikan salah satu pilihan bagaimana kita memilih pengolahan yang cocok begitu. Kemudian mungkin ada lagi yang namanya kita sebut teknologi kenyamanan lingkungan. Biasanya fasilitas pengolahan sampah itu kan menimbulkan bau, menimbulkan bising. Itu sudah ada juga beberapa teknologi yang kemudian bisa kita atur untuk membuat kita itu yang kerja di fasilitas tersebut agak nyaman, tidak ada bau dan lain-lain. Kemudian ada teknologi pengangkutan sampah, kemudian ada teknologi pengawasan kualitas lingkungan, ada kualitas teknologi dalam pengawasan kualitas hasil olahan sampah, kita memasang sensor untuk kompos dan lain-lain. Ini yang namanya teknologi itu sangat banyak sekali dan harusnya kita mulai menginkorporate teknologi ini ke dalam sistem pengelolaan sampah supaya mendapatkan pengelolaan sampah yang efisien. Dan yang terakhir digital market platform, karena tadi kita selalu mengatakan bahwa pengen membuat sebuah bisnis gitu misalkan di dalam pengolahan sampah karena ini konsepnya circular ekonomi begitu, maka penting sekali apabila kita memiliki digital market platform untuk penjualan produk dari proses pengolahan sampah. Jadi ini adalah menghubungkan antara pengumpul sampah dengan off-taker ini. Kemudian saya akan
berlanjut pada perguruan tinggi. Ya, karena saya memang jadi tim Satgas Pengolahan Sampah di UGM dan saya juga salah satu anggota Satgas Pengolahan Sampah di DIY. Tapi kita akan lihat hari ini adalah bagaimana sih praktek baik yang sudah ada di perguruan tinggi yang mengadopsi solusi-solusi yang tadi sudah saya berikan. Gitu ya. Di Yogyakarta itu ada 114 perguruan tinggi. Kalau melihat datanya itu kurang lebih 640 ribu mahasiswa. Ini kalau dihitung satu orangnya itu menghasilkan setengah kilogram per orang per hari, maka akan ada 320 ton per hari sampah akibat dari mahasiswa, hanya mahasiswa. Ya, kemudian di sini artinya apa? Kita perlu upaya pengolahan sampah kampus karena tadi sudah juga dikatakan oleh Mbak Piti salah satu fokus HSPN itu adalah pengolahan sampah di kampus juga. Ini hanya contoh baik, Fakultas Teknik sudah melakukan, begitu saya hanya cerita pengalaman saja, dan saya yakin kampus-kampus lain juga sudah melakukan. Namun karena saya tidak terinformasi, makanya saya tidak presentasikan. Saya hanya tahu yang di Fakultas Teknik UGM saja. Jadi kalau berdasarkan Fakultas Teknik, bahwa kami itu memiliki beberapa departemen, dan kemudian ada beberapa unit lainnya di luar departemen, yang mana semuanya menghasilkan sampah. Sampahnya apa? Ada sapuan, sisa makanan, dan anorganik laku jual, serta residu. Kami memiliki satu unit pengolahan sampah, kita sebut sebagai TPS 3R Geraha Grafika, yang mana produknya ini bisa, yang pertama produknya adalah kompos, kemudian produknya pupuk cair, kemudian yang anorganik laku jual atau rosok, dan kemudian yang terakhir adalah residu. Dan bisa dilihat di sini bahwa untuk yang residu itu diambil oleh pihak ketiga, namun ini sudah ada perjanjian bahwa sampah itu harus diolah di fasilitasnya pihak ketiga, begitu, atau kepiak. Kemudian konsep pengolahan sampah di Fakultas Teknik, ini bisa dilihat bahwa ini memadukan pendekatan hulu dan hilir. Dan kemudian Fakultas Teknik ingin memberikan kontribusi juga terhadap pihak-pihak eksternal dari di luar Fakultas Teknik begitu. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana kita meramu dua pendekatan ini sehingga menjadi satu strategi yang kemudian menggerakkan seluruh tendik, dosen, mahasiswa, dan semua orang yang beraktivitas di Fakultas Teknik untuk kemudian bisa mengurangi sampahnya dan di sisi lain kami siapkan untuk pengolahannya. Jadi pendekatan hulu yang kami lakukan adalah yang pertama membuat peraturan. Ada peraturan dekan dan tentu saja kemudian ada peraturan-peraturan dari UGM yang kemudian kami terapkan di Fakultas Teknik. Yang kedua adalah sosialisasi. Ketika kita libatkan semua pihak, kemudian ada reward dan punishment, dan kami juga mengemas dalam bentuk lomba-lomba untuk pengolahan sampah supaya ini lebih membuat sivitas itu untuk lebih tertarik dalam mengolah sampah. Kemudian terkait dengan pemilahan sendiri, ini masih di pendekatan hulu, bahwa kami tidak mengunci di warna tempat sampah. Yang kami kunci adalah identitas tempat sampah. Jadi di sini dilakukan penyeragaman identitas tempat sampah. Mungkin sebelum ada program pembagian 3 tempat sampah atau wadah sampah ini, departemen mungkin sudah memiliki wadah sampah bentuk lainnya. Itu tidak perlu dibuang, masih bisa dipakai, tapi kita beri stiker yang mana nanti bisa ditempel di wadah sampah itu sehingga ini tetap seragam nanti fungsinya. Jadi bukan penyeragaman wadah sampah, tapi lebih kepada penyeragaman identitas tempat sampahnya. Kemudian melibatkan semua pihak. Kita identifikasi siapa sih sebenarnya yang beraktivitas di Fakultas Teknik gitu. Di sini ada dosen, tendik, mahasiswa lama, baru, pengelola kantin, ada tamu. Kami libatkan semuanya. Untuk kantin, kami melakukan edukasi kepada pengelola kantin supaya mereka tidak lagi menyiapkan atau menyediakan makanan yang menggunakan plastik sekali pakai. Itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah, ini momen ketika kita mengedukasi pengelola kantin itu bisa dilihat di sisi sebelah kiri, begitu ya. Kemudian melibatkan mahasiswa. Jadi artinya begini, kami cukup sadar yang memiliki inisiasi untuk mengolah sampah itu orang-orang tua. Zaman orang lahir tahun 70, 80-an, yang artinya mungkin mahasiswa kita ini Gen Z. Mahasiswa kita adalah
kaum muda yang mungkin tidak terlalu paham dengan cara komunikasi zaman dulu begitu. Sehingga kami merekrut mahasiswa untuk menjadi ambasador lingkungan dan mereka lah yang membuat konten-konten edukasi yang sesuai dengan uh, ya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi kan mereka mengidentifikasi, mereka tahu lah teman-temannya itu biasanya akan lebih tertarik kalau konten edukasinya seperti apa begitu. Dan kemudian kami cukup menyadari bahwa di Fakultas Teknik itu banyak selebgram. Ada selebgram, nggak banyak, tapi ada selebgram. Selebgram dosen, selebgram mahasiswa. Ini semua kita eh, apa namanya ya, kita manfaatkan ya, kita manfaatkan untuk meng-up eh, konten-konten sosialisasi edukasi untuk pengelolaan sampah di Fakultas Teknik. Jadi bisa dilihat. Terus kita juga mengadakan podcast, videotron, kemudian memasukkan di Instagram atau di website Fakultas Teknik, termasuk juga diseminasi ke media komunikasi dosen, mahasiswa, teknik begitu untuk konten-konten sosialisasi dan edukasi ini. Ini Punten, adalah hanya Kunyuman waktunya kurang 5 menit lagi. Oke, ya. Pemasangan informasi di lokasi strategis, seperti bisa dilihat ada di Videotron begitu. Sanksi tidak ada lagi yang namanya plastik sekali pakai, jadi semua makanan sekarang dalam kontainer yang diambil. Ada reward. Eh, ini yang kemudian harus saya ceritakan, Fakultas Teknik itu paling banyak sampah daun. Dan kami tidak memiliki pengolahan sampah daun di TPS 3R yang ukurannya besar. Sehingga apa? Kami membuat lomba jagoan kompos, artinya setiap departemen harus membuat komposnya sendiri-sendiri. Nah, ini kemudian membuat seluruh departemen di Fakultas Teknik itu sekarang sudah punya fasilitas pengolahan kompos, sehingga tidak ada lagi sampah daun yang tersetor ke TPS 3. Kemudian ini praktek baik yang sudah ada di Fakultas Teknik, tidak ada lagi sedotan plastik sekali pakai, tidak ada lagi material pembungkusnya sudah biodegradable begitu ya. Ini kami publish supaya ini mengencourage pengelola kantin untuk bangga bahwa mereka sudah terlibat. Kemudian untuk mahasiswa baru ada tumbler gratis dan mereka wajib membawa wadah makanan dan kemudian makanannya pun kita sediakan dalam piring. Jadi tidak lagi menggunakan kotak. Konsumsi rapat itu kita sudah mulai melakukan menggunakan kemasan bento seperti ini untuk mengurangi plastik atau sampah. Kemudian pendekatan hilirnya kami memiliki fasilitas pengolahan. Dan di sini bisa dilihat konsepnya adalah pengolahannya ini tidak hanya mengolah, tapi dia juga menjadi tempat pendidikan bagi aktivitas akademika dan juga menjadi lokasi pameran teknologi persampahan yang merupakan produk dari dosen Fakultas Teknik. Ini adalah flow diagramnya, mungkin saya skip saja, kalau mau melihat mungkin bisa langsung ke TPS 3R. Dan kami memasang berbagai teknologi di sana yang merupakan karya dari dosen-dosen Fakultas Teknik. Mulai dari timbangan IoT, ini timbangan yang langsung masuk ke dashboard dan kita bisa pantau datanya. Kami punya komposter, kami punya sensor kematangan kompos, kami punya premis untuk mencegah bau, begitu, dan kami punya mesin pengayak, kami punya bioreaktor resik, dan itu semua adalah karya dari dosen di Fakultas Teknik. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoringnya adalah terhadap pengelola kantin. Kita lihat, cek satu persatu apakah masih menggunakan plastik sekali pakai. Dan juga kami melakukan monitoring terhadap operasional TPS 3R. Dan ini adalah kontribusi Fakultas Teknik, kita melakukan pelatihan dan kami juga menerima kunjungan dan studi banding dari berbagai pihak. Gitu. Ini websitenya, di sini ada banyak informasi terkait dengan kegiatan pengolahan sampah di Fakultas Teknik yang bisa diakses dan bisa mendaftar kalau memang ingin mengunjungi Fakultas Teknik. Sedangkan untuk pengolahan sampah di UGM, ini sebenarnya adalah mungkin scale up-nya yang sudah kita terapkan sekarang. Begitu. Jadi ada peraturan, kemudian kita punya masalah, terutama dalam rantai pasok pengolahan sampah, masih menggunakan pendekatan hulu hilir. Pendekatan hulunya adalah pembentukan satgas, kemudian harus ada sinergi antara unit dengan direktorat, dan kemudian ada pembagian tanggung jawab pengolahan sampah, dan kemudian sosialisasi melalui berbagai kanal yang dimiliki UGM. Sedangkan pendekatan hilirnya adalah pengolahan sampah di Biak. Ini ranahnya Mbak Pipit, itu sudah tahu banget ya. Dan juga di UGM menyediakan apa namanya hibah penelitian begitu untuk mendukung pengolahan sampah berkelanjutan. Jadi bisa dilihat ada 2 flagship
dan ini menyasar ke hilir atau hulu dari sistem persampahan di UGM. Kemudian ada PIAT, bisa dilihat bahwa PIAT ini baru-baru saja dikunjungi oleh Bu Rektor dan targetnya PIAT ini akan menjadi Compost Learning Center dan juga akan menjadi contoh ekosistem ekonomi sirkuler yang bisa dicontoh oleh berbagai pihak begitu, dan ini sedang diinisiasi sekarang dan sedang dalam proses disiapkan. Jadi pesan kuncinya, jadi yang pertama adalah kita harus bisa identifikasi dan meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan persampahan, kemudian harus melakukan pendekatan pengelolaan sampah di hulu hilir sampah, kemudian melakukan sistem pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data, penggunaan teknologi digital itu untuk pengelolaan sampah supaya lebih efisien dan terintegrasi, melakukan sosialisasi dan edukasi yang harus diperkuat supaya masyarakat lebih sadar dan mau berpartisipasi aktif, dan yang terakhir adalah sebisa mungkin meningkatkan alokasi dana untuk pengelolaan sampah atau kalau tidak kita mencari strategi pembiayaan inovatif untuk mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan sampah. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf kecepatan, jadi banyak sekali yang harus disampaikan. Matur nuwun, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator, monggo Mas Amir. Oke. Terima kasih Bu Nyuman Nevi, luar biasa tadi informasi yang disampaikan terkait best practice-nya langsung ya tata kelola, dan juga ya saya juga ya ternyata perda terkait dengan regulasi sampah itu hanya baru baru sekian kabupaten ya, belum belum ada separuhnya begitu ya yang mempunyai tata regulasi di level perda. Ini menjadi PR yang cukup cukup dasar begitu dalam tata kelolanya, mengingat nanti keterlibatan pemerintah pusat dan daerah itu di dalam tata kelola ini mestinya bisa terkoneksi begitu. Matur nuwun.